Ayo bahas Indonesia sama Gusti. Jauh sebelum era kerajaan-kerajaan besar, ribuan tahun yang lalu, Nusantara merupakan kepulauan yang dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat prasejarah. Mereka hidup nomaden, berburu, dan meramu, dan meninggalkan jejak-jejak peradaban dalam bentuk lukisan gua dan artefak. Sekitar 2.500 tahun yang lalu, pengaruh dari India mulai masuk dan merambati kepulauan Nusantara ini, membawa agama Hindu dan Buddha serta sistem kerajaan yang terstruktur. Zaman keemasan kerajaan-kerajaan kuno menandai era baru dalam peradaban Indonesia. Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, Kerajaan Sriwijaya di Sumatera, dan Kerajaan Majapahit di Jawa Timur menjadi pusat perdagangan maritim. Menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di Asia Tenggara dan Asia Selatan, kemajuan seni, budaya, dan teknologi berkembang pesat, meninggalkan warisan candi-candi megah yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Pada abad ke-13, Islam mulai masuk ke Indonesia melalui para pedagang Arab. Seiring berjalannya waktu, agama Islam menjadi mayoritas dan membawa perubahan besar dalam budaya dan politik. Kesultanan-kesultanan Islam seperti Samudra Pasai di Aceh, Malaka di Semenanjung Malaya, dan Demak di Jawa Tengah pun muncul dan berjaya menyebarkan pengaruh Islam ke seluruh Nusantara. Kedatangan bangsa Eropa di abad ke-16 menandai era kelam dalam sejarah Indonesia. Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris silih berganti menjajah wilayah Nusantara selama berabad-abad. Penjajahan ini membawa eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja, yang meninggalkan luka yang mendalam bagi rakyat Indonesia. Semangat perlawanan terhadap penjajah mulai bangkit di awal abad ke-20. Para pemuda terpelajar memelopori pergerakan nasional, melambangkan kemerdekaan dan persatuan Indonesia. Mereka menentang penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Keberjuangan panjang dan penuh pengorbanan ini akhirnya mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sejak kemerdekaannya, Indonesia telah mengalami dan melewati berbagai rintangan, pasang surut, dan pergolakan dalam perjalanan sejarahnya, dari pergolakan politik dan ekonomi di masa awal kemerdekaan, di era demokrasi yang terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, hingga era pembangunan di bawah Presiden Soeharto, dan era reformasi yang dimulai pada tahun 1998, semuanya membawa perubahan besar dalam sistem politik dan tantangan demokrasi bagi bangsa Indonesia. Saat ini, Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa. Indonesia memiliki keberagaman budaya yang luar biasa dengan ratusan suku bangsa dan bahasa yang berbeda, menjadi kekayaan yang tak ternilai. Indonesia juga merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan terus berkembang pesat. Masa depan Indonesia penuh dengan optimisme dan peluang. Dengan sumber daya alam dan manusia yang melimpah, Indonesia mempunyai potensi untuk menjadi negara maju dan sejahtera. Tantangan seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan korupsi masih harus dihadapi. Namun, dengan semangat persatuan dan kerja keras, bangsa Indonesia mampu meraih masa depan yang lebih cerah.